advokat ini untuk melakukan LBH-nya itu ya, PDA. Pos hukum PDA. Artinya begini kok, kalau advokat itu kan bisa menangani, bisa juga menolak, tidak wajib. Monggo kalau misalnya ada yang background-nya sarjana hukum atau sarjana syariah, monggo nanti kita bantu. Tapi kalau kepingin menjadi advokat itu selain punya ijazah itu juga nanti ada pendidikannya sendiri ya, ada pendidikan khusus. Dan lama kok, pendidikan khususnya itu paling sekitar 1 bulan. Ada pendidikan khusus, KPA ya, pendidikan khusus profesi advokat. Setelah mengikuti nanti dapat sertifikat. Setelah dapat sertifikat, baru nanti bisa ikut ujian profesi advokat. Anunya begitu, urut-urutannya begitu. Ini beda dengan ketika pengalaman ya. Ketika saya dulu pertama kali jadi pengacara praktek tahun itu ya, bukan advokat ya, masih pengacara praktek. Itu begitu lulus nunggu waktu ada tes di pengadilan tinggi ya, pengadilan tinggi seperti itu di Surabaya ya, pengadilan tinggi Surabaya. Tes di sana itu udah pakai pendidikan khusus, udah pakai waktu itu. Tes lulus, harus setelah itu disumpah oleh pengadilan tinggi ya. Waktu itu wilayahnya ya wilayah sekitar pengadilan tinggi Jawa Timur. Nah saya alhamdulillah lulus tes pengacara praktek pertama kali itu tahun 89. Nah, ini bagi adik-adik saya yang lahir tahun 90, ini saya sudah praktek aja di dulu lagi ya. Jadi saya lulus tes tahun 89. Ya, jadi kalau pendidikan khusus nggak pakai, langsung tes aja. Bahkan sebelum saya itu lulusan SRA boleh menjadi pengacara, kalau sekarang nggak boleh. Sekarang ini sarjana hukum kan sudah sedemikian banyaknya ya, bahkan sudah harus ada duit semakin kesana itu semakin ketat ya. Jadi itu ya, jadi seorang advokat seperti itu. Jadi, ini terus kemudian berikutnya adalah telah terdaftar sebagai advokat, ada kartu anggota ya, kartu anggota advokat. Kartu anggota advokat itu ya mungkin ya tidak jauh berbeda dengan semacam dokter, akuntan, terus kemudian kalau dalam bidang hukum, notaris itu secara periodik itu akan diperbarui ya, ada laporan ya secara periodik. Jadi kalau dulu setiap tahun ganti, tapi begitu ada undang-undang advokat ini masa berlakunya itu sesuai dengan masa pengurusan dengan pengurus pusat DPN ya. Jadi kalau sekarang ini sekitar 3 tahun baru kartunya ganti ya. Jadi harus punya kartu ya, punya kartu advokat dan juga disumpah itu ya, disumpah oleh pengadilan tinggi di tempat yang bersangkutan berdomisili. Kemudian berikutnya ini ditunjuk oleh mereka-mereka yang bermasalah. Kalau di sini saya sebutkan ditunjuk oleh tersangka atau yang terperiksa ya, terperiksa. Gimana kalau misalnya kita ini mendampingi orang yang lapor? Ya kan ini kan konteks kalau tersangka atau terperiksa itu mereka-mereka yang dilaporkan ya. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan ini yang lapor, misalnya menjadi korban penipuan, lapor ya, ada buktinya ya, lapor juga kita wajib ada surat kuasanya. Mesti ditanya nanti kalau di lapor di kepolisian itu mesti ditanya. Kalau sudah sering ketemu udah ditanya, sudah paham. Tapi kalau awal-awal menjalani profesi itu mesti tanya. Izin prakteknya di Mas, Mbak, ya seperti itu. Kalau sudah wilayahnya sudah wilayah di proses hukum ya. Nah ini. Kemudian berikutnya adalah ini ya. Ada surat kuasa dari yang bersangkutan, yang kuasa tertulis ya. Kuasa sebagai pelapor, ya, kuasa sebagai terperiksa, kalau sudah status sebagai tersangka, surat kuasa sebagai tersangka sesuai dengan surat panggilan nomor sekian-sekiannya gitu ya. Nah ini kalau bantuan hukum dalam arti yang litigasi ya, litigasi itu sudah masuk ke ranah pengadilan. Terus berikutnya bantuan hukum yang non litigasi. Nah kalau non litigasi ini tidak harus yang memberikan bantuan itu tidak harus advokat, masyarakat umum boleh. Cuman memang biasanya proses-proses yang non litigasi ini ada proses-proses sebelum sampai ke ranah hukum ya, ranah peradilan.
Ya, jadi paralega itu batasnya sebelum perkara itu sampai kalau pidana ya, sebelum diperiksa di kepolisian. Tapi kalau misalnya kepolisian berbesar hati disuruh nampingi, ya bersyukur ya. Tapi biasanya tidak boleh ngomong. Jadi ya artinya begini. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang mendampingi seperti itu, mudah-mudahan kalau di kepolisian itu ya penyidiknya itu berbaik hati, tidak apa masalah izin praktek gitu. Bisa kan apa yang namanya manusia juga ya. Artinya kalau kita itu sudah punya kenalan yang cukup di kepolisian, kadang-kadang teman-teman itu juga tidak terlalu remeh kok, lebih sudah kenal ya. Jadi bantuan apa non-lead dan non-litigasi itu bisa dilakukan dalam bentuk memberikan apa ya pemahaman ya, memberikan pengertian kepada orang. Betul, termasuk misalnya kita nanti mungkin sosialisasi kepada salah satu misalnya katakan salah satu kelurahan atau desa itu juga masuk dalam pengertian bantuan hukum non-lead ya, non-lead. Baik itu yang sifatnya apa hukum perdata hukum pidana. Boleh tidak apa-apa. Dan kita dulu juga sering ya ada apa itu kadar hukum ya. Dulu kami juga ikut kadar hukum itu dulu yang apa ya ada bagian hukum, terus kemudian pengadilan agama, kejaksaan ya, dinas sosial, kemudian kantor apalagi itu ya. Itu juga memberikan bantuan hukum. Dulu kami pernah ke daerah Mumbugianti, lama sudah tahun 90 berapa itu ya. Yang barang-barang itu tadi bagian hukum Pemda, hakim ya, dari pengadilan, terus kemudian dari kejaksaan, dari kepolisian, dari dinas sosial, jadi itu adalah dalam konteks yang memberikan pemahaman hukum ya, bantuan hukum. Boleh misalnya ibu-ibu dan saudara sekalian suatu saat ikut seperti itu, tidak apa-apa, karena itu sudah bukan masuk hukum lagi ya, bukan masuk polisi kejaksaan lagi ya, tapi di luar itu boleh. Bahkan dulu ya ketika masih kuliah kami ini kan mahasiswa itu sama teman-teman itu memberikan bantuan hukum ya dalam bentuk sosialisasi tahun 2001 itu pada petani garam di Probolinggo sana ya, diberi pengertian hal ini kan ya, tidak sampai ke RMU, tidak sampai polisian, dari diberi pengertian ya waktu itu. Kenapa? Karena pada saat itu masyarakat di sekitar Probolinggo khususnya di daerah Kelasan itu merasa adanya salah satu perusahaan ya, masa itu beroperasi dari tahun itu, tangganya itu hasilnya semakin tinggi, semakin berkurang. Terus kemudian airnya juga gatal-gatal, ceritanya seperti itu. Nah sebelum beroperasinya pabrik itu tidak ada itu seperti itu. Nah teman-teman waktu itu apa yang memberikan bantuan kepada mereka, memberikan pemahaman kepada petani-petani tambak waktu itu ya, tahun 81, 82. Jadi model seperti itu harus dilakukan ya. Nah kemudian ini peran para legal ya, nantiannya para legal itu adalah mereka yang memberi bantuan hukum di luar proses hukum ya, paham ya? Di luar proses hukum itu, di luar proses hukum dan di luar proses, artinya perkara itu belum sampai ke wilayah peradilan ya. Kalau pidana ya mulai polisian, kalau perdata ya pengadilan. Jadi nanti saudara bisa selain perkara pidana juga bisa memberikan bantuan itu dalam bentuk pemahaman tentang hukum perdata di luar peradilan, saya katakan ya, di luar peradilan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kita ini melakukan apa ya, sosialisasi kepada masyarakat. Ini apa adalah merupakan wilayah daripada para mereka di sini ya. Nah, jadi apa bantuan hukumnya? Memberikan aja kepada masyarakat ya, tentang perkara pidana, tentang masalah perdata, tentang masalah yang sering-sering biasanya masalah perkawinan. Ya, masalah perkawinan itu sering-sering juga menjadi perhatian ya. Tapi lebih saya ya kalau di kita ini perkawinan ya masalah perkawinan yang apa ya
Jadi kalau misalnya baca koran, jumlah perkara perceraian di pengadilan agama Gresik saat ini sudah hampir 2.000 tahun ini. Hampir 2.000, 1.800 berapa itu ya? Itu setahun ya, setahun. Dan di Gresik itu bukan tertinggi. Menurut teman-teman sama-sama rekan advokat itu, yang paling tinggi itu di daerah Banyuwangi. Ya sebabnya macam-macam. Kadang-kadang masalah ekonomi, kadang-kadang masalah perselingkuhan, kadang-kadang ini dan sebagainya. Nah ini kenapa kok sampai tinggi sedemikian rupa angka perceraian di pengadilan agama? Ya itu karena sebetulnya alasannya itu sepele. Kalau saya baca di dalam PP 9 tahun 75 itu alasannya itu antara suami dan istri itu bertengkar terus-menerus itu sudah cukup. Ya, itu penting kan bertengkar terus-menerus saling padu ya, itu sudah cukup gitu ya. Dan itu oleh hakim yang memeriksa itu dianggap cukup alasan yang apa untuk bisa itu paling sederhana ya. Jadi ibu-ibu dan sekalian ya balik bahwa kita ini saling melihat, saling mengingatkan. Artinya kita ini kalau di dalam menjauh ya bagi keluarga dalam rumah tangga itu kan tidak mesti kamu senang semua bro ya, ada senang tidak senang ya, ini yang harus dipahami, disadari itu ya. Jadi kita ini saling apa ya, saling mengingatkan ya, jadi sama-sama suami atau istri itu saling sadari rumah kita semuanya. Tidak enak terus juga enggak, enak terus juga enggak. Kadang-kadang enak ayo kita nikmat bersama, enggak enak juga ayo kita ambil bersama. Jadi itu ibu-ibu dan saudara sekalian ya. Jadi kalau di pengadilan agama itu alasan seperti itu cukup. Tapi sekarang mulai ada diperketat ya. Sekarang itu ada diperketat bahwa pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan cerai itu harus pisah rumah ya, pisah rumah minimal 6 bulan. Ada SEMA nomor 3 tahun 2003 itu bahwa mereka yang mau pisah itu harus pisah rumah paling tidak 6 bulan. Ada nih. Kita beri sebentar ya. Sedikit. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Lanjutkan masalah cerai tadi. Ya. Saya melanjutkan masalah bukan cerai. Jadi kalau sekarang ini ya selain suami istri itu harus pisah paling tidak 6 bulan. Bisa rumah ya, itu dan itu pun harus dibuktikan. Kalau misalnya suami atau istri itu pindah rumah, itu harus dibuktikan dengan surat keterangan RT RW. Terus aja kami ya ada sekitar 2 minggu yang lalu mengajukan gugatan cerai juga ya, yang pindah itu istri. Alamatnya dari tempat itu dikembalikan, disuruh perbaiki. Kalau dulu enggak, dulu itu satu rumah pun bisa, satu rumah itu bisa mengajukan gugatan cerai. Pernah kami makan betul seperti itu, satu rumah bisa. Tapi itu sebelum punya surat sampai dalam mahkamah pun nomor 3 tahun. Nah ini kalau kita ngomong perceraian bagi mereka-mereka bermasalah seperti itu, bukannya seperti itu. Padahal misalnya ya, jadi kita ini kalau balik agama ya, Tuhan itu kan paling tidak suka dengan itu kan perceraian kan istilahnya dilarang kan. Nah ini guyon-guyon disampaikan saya sama teman-teman desa guyon itu sampai tak bisa ini kalau perceraian di opera saya di opera saya sampaikan ya jawabnya susah juga saya ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian sedikit ya bedanya dengan mereka muslim. Kalau mereka muslim itu selain gugatan cerai itu di pengadilan negeri ya, kalau mereka yang Islam di pengadilan agama, tapi mereka yang muslim itu gugatannya di pengadilan negeri ya, Katolik, Protestan. Kalau di Buddha saya belum ada, kalau Buddha. Nah itu selain pemeriksaan di pengadilan juga pemeriksaan di gereja. Nah, sebab kalau bagi mereka yang beragama Islam kan ada catatan nikah kalau ada ya. Nah bagi mereka yang beragama muslim itu kan ada berkata, ya kan? Jadi tadi ya, ini ada barangkali ikuti ya. Aman dan Manu itu kan barusan kawin. Ya kan belum bisa. Ini itu kan barusan kawin. Salah satu prosesnya itu adalah adanya pemberkatan gereja. Ya kan? Nah, bagi mereka yang beragama Nasrani maupun agama-agama Hindu Buddha itu selain
pemeriksaan di pengadilan negeri juga harus ada pemeriksaan di gerejanya. Sebab apa? Pembacaan itu ada ininya, ada suratnya. Saya pernah baca ada surat. Tergantung gereja mana dia ada. Kalau bagi Islam kan cukup itu ya, cukup kutipan nikah itu aja kan, tidak ada hal lain ya. Nah, kalau bagi yang Muslim seperti ini, saya itu pernah tanya pada anaknya ya, setelah bukan caranya selesai di pengadilan negeri, sudah lama, kemudian ya sekarang kami datang ketemu, kemudian kami itu perempuan ya, iya mbak, itu apa, sudah di gereja belum selesai pak, lupa itu ya, iya pak, di gereja itu ada berkata pada suratnya, apalagi kalau di dalam agama Nasrani itu kan, perkawinan itu kan cuma satu kali itu ya, satu untuk selamanya kan begitu ya. Karena ada pilihan, ada asas-asasnya kehamilan mengkani jadi seperti itu. Jadi makanya jumlah perceraian bagi yang muslim itu di negeri itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Terus kemudian seringkali ya bagi yang ketiga bahwa para legal itu memberikan bantuan dalam bentuk nasihat konsep di pengadilan. Jadi di sini adalah peran-peran ini ya, peran-peran ya para sekalian dengan boleh baik perkara perdata maupun perkara pidana boleh. Kalau perkara perdata itu kan tidak jarang itu dilakukan di kelurahan atau di desa boleh, tapi boleh kepala desa atau lurah itu tidak ditanya izin sampai tidak, tapi kalau di pengadilan, kejaksaan, polisian ditanya atau yang ini kan dalam rangkaian barangkali itu ibu-ibu dan adik-adik semuanya ya. Bu, sesi pertama sudah selesai. Ini pas waktunya sesi kedua. Dilanjut atau tanya jawab? Dilanjut kita jawabnya di belakang saja. Ya. Oke. Silakan itu dilanjut sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya ada. Saya hanya simpel saja Bapak. Nama dan tadi ya. Saya dipuji dari PCA Bunga. Mau tanya, secara karena bantuan hukum itu adalah hak untuk yang bermasalah. Berarti masyarakat kita punya hak. Nah, yang sepengetahuan saya karena memang minim sekali Bapak, yang namanya advokasi itu kan yang saya tahu Pak ya, itu kan seperti yang tadi pada materi pertama, itu kan berbayar per kata. Waduh, menakutkan gitu. Kalau kita berhubungan seperti itu kan menakutkan sekali. Nah, sekarang karena setiap warga negara itu atau setiap kita itu yang punya masalah pasti harus punya hak untuk didampingi secara hukum. Pertanyaan saya, apakah di dalam proses bantuan dari contohnya kalau sudah perkara masuk pengadilan itu apakah gratiskah ataukah berbayarkah? Yang saya tahu kalau saya hubungan dengan tadi Bu Silvi, insya Allah nggak ada Pak di sini yang gratis, nggak ada. Nah tapi pada kita punya hak itu, nah monggo saya ingin bertanya karena saya sangat awam. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva dari PCA DKP. Terkait dengan pertanyaan Bu Ujian dari PCA Bingang ya, saya banyak didatangi bahkan di luar dari orang-orang yang tidak ke saya itu terkendala dari pengadilan masalah perceraian Pak. Banyak sekali dari pihak istri yang tergolimi oleh suami yang minta cerai istrinya dipersilakan tetapi diperumit dan itu sulit, tidak seperti masuk di pengadilan. Sedangkan saya membaca di kantor pengadilan agama itu ada banner yang tulisannya memberikan fasilitas kuasa hukum secara gratis, cuma-cuma. Nah itu apakah memang demikian atau hanya sekedar wacana aja? Karena saya ditanya dan tidak 2-3 orang yang tanya seperti itu dan kendalanya juga sama, dipersulit oleh pihak yang dilaporkan, yaitu gratis suami maksudnya. Nah itu apakah memang ada? Kalau memang ada, prosedurnya bagaimana? Sehingga nanti pada saat saya menemui kasus yang sama, saya bisa memberikan pengetahuan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa? Bu Uji. Bu Uji yang tadi. Hukum berbayar atau gratis? Ya, jadi begini Bu, di dalam kalau kita ngomong peran LBH ya, LBH itu sebetulnya awalnya dulu itu memang adalah membantu orang-orang yang tidak punya Bu. LBH dulu ya, LBH kalau untuk mungkin paham ya, di LBH dulu yang di Surabaya itu di Jalan Kita gitu ya, itu memang konsis membantu orang-orang yang tidak mampu ya, artinya tidak punya duit
dibela ya, sampai urusannya selesai. Bahkan kalau teman-teman LBH dulu yang diurus itu bukan hanya sekedar perkara yang sifatnya perorangan, tapi perkara yang sifatnya skala besar ya. Dulu ada istilahnya itu bantuan hukum non struktural ya. Dulu teman-teman itu LBH ya, itu bantu kasus ini Takbura itu spesifikasi itu ya, tahun berapa itu, tahun 80-an kan rame itu ya. Jadi itu seperti itu. Kemudian sekarang yang namanya LBH itu juga tidak mesti seperti itu semua. Jadi namanya LBH itu hanya akan saja ya, lebih-lebih kalau itu sampai berpengaruh di pengadilan. Nah, kalau misalnya hanya sekedar konsultasi ya mungkin tidak bayar ya. Tapi kalau berpengaruh di pengadilan itu ya seperti itu. Sekalipun terus aja di pengadilan tuh ya, itu ada istilahnya perkara prodeo, tidak bayar. Cuman ada syarat, orang yang minta perkara tidak bayar itu harus memperoleh surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Jadi syaratnya seperti itu Bu. Nah, ini pernah cerita ada teman-teman di JLBHI Jalan Tingkat Budaya. Itu awalnya ngurus perkara, orangnya masalah tidak mampu, tapi setelah ditelusuri, wong ini mampu, di rumahnya ada beberapa sepeda motor yang mampu. Akhirnya setelah seperti itu, kuasanya dicabut. Ada Bu, ada anggaran Bu, melalui ya, kalau di pengadilan melalui pos bakum ya, pos bakum ada nanti kalau di setiap pengadilan itu mesti ada ya. Kalau di pengadilan agama itu pos bakumnya ini apa, saya teman-teman ya, seperti siapa Aminah barang itu ya, terus kalau di pengadilan negeri itu seperti teman-temannya Fajar itu memberikan bantuan hukum. Soalnya itu ada dana dari departemen, ada dana dari departemen. Yang penting bahwa yang minta bantuan secara cuma-cuma itu harus bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Itu syaratnya seperti itu. Jadi itu Bu ya. Monggo kalau misalnya nanti minta keterangan seperti itu Bu ya. Jadi ada di agama itu ada, di pengadilan negeri juga ada ya, nanti bisa minta bantuan ke sana. Kalau misalnya ada tetangga atau apa yang menanyakan gitu ya. Terus kemudian dari Bu Maria Ulfa ya, istri yang terdolimi. Jadi kalau saya begini Bu, bahwa kadang-kadang pihak istri itu menjadi korban berlipat. Jadi misalnya seperti ini, suaminya mengajukan gugatan. Kalau suami mengajukan gugatan itu harus memberikan uang mut'ah, uang iddah. Kalau uang hadona, uang pelihara itu baik suaminya ataupun istrinya yang mengajukan gugatan, mas suami atau bapak itu wajib memberikan nafkah. Tapi kalau yang mengajukan gugatan suami, maka suami wajib untuk memberikan uang mut'ah dan uang iddah. Kalau uang iddah itu 3 bulan ya, 3 bulan kan iddah 3 bulan ya, 3 bulan kali paling itu sekitar sepertiga dari gaji. Kalau uang mut'ah itu ada yang guru agama di sini. Ada. Uang mut'ah itu kan istilahnya uang pembelian ya, uang hadiah pada istri yang dicerai supaya tidak terlalu sedih. Nah itu besarnya juga tergantung berapa lama yang bersangkutan kawin. Nah, kedua, berapa penghasilan suami setiap bulan. Nah, misalnya perkawinannya sudah belasan tahun ya sudah seperti ada penghasilan suami per bulan dikasihkan ekstra gitu ya. Jadi semakin lama masa perkawinan mereka, maka uang mut'ah ini juga semakin banyak. Ya, itu dengan catatan suaminya ini gentleman, kadang-kadang orang itu yang beli, biasanya juga laki-laki, kadang-kadang kasih do cerai, kasih do cerai Bu. Ada juga yang mudah seperti itu, karena melihat cerai uang mut'ah itu. Saya pernah juga musuh perkara, kebetulan si istri itu kakaknya teman saya.
dicerai suaminya. Tapi ini sudah 30 tahun, bahkan sudah punya cucu, dan tahu bapaknya ini kesel apa, nggak ngerti ya. Akhirnya digugat oleh bapaknya itu. Terus kemudian saya mintakan uang mutanya itu pada saat di pengadilan itu dikasih sekitar berapa, tapi si kakaknya teman saya tidak terima, mosok sudah juta kami ini bisa 20 tahun pakai TV UMN lah itu. Akhirnya kita banding waktu dibanding itu si suami harus memberikan uang muta pada istri itu 170 juta. Itu lebih tinggi. Suaminya apa nggak terima, misu-misu itu. Si istri itu begini ngomong saya, Pak, misalnya aku tidak pernah dipotong 1.000 pun, ya sama gitu ya, tak bilang gitu ya. Terus akhirnya dia didekati suaminya, ya nggak sama kayak aku nggak bisa gitu. Akhirnya karena suaminya sudah ngebet, ya sudah dikasih tapi setengah misu tadi. Jadi dikasih. Jadi itu Bu ya, masalah ini digantung ya. Terus kemudian kalau kaitannya dengan pengadilan agama itu gini Bu ya, memang ya di dalam berperkara itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama. Jadi kadang-kadang juga yang berperkara itu molor karena memang itu tidak bisa dilarang ya. Misalnya katakanlah dalam hal begini, pemeriksaannya itu ketika di pengadilan awal itu datang itu kan juga memperoleh dulu ya, dan itu tidak bisa dilarang, kecuali kalau misalnya sama sekali tidak datang itu pengadilan tetap jalan pemeriksaannya ya. Jadi itu terus kemudian ya ini ceritanya tadi saya pernah pada perkara itu ya mulai tahun kemarin ya, mulai bulan Maret sampai bulan November baru selesai sidang itu sampai 27 kali ya. Bukan, yo ada perkara. Karena juga pernah juga saya mengalami seperti itu. Sampai sekitar 25 kali pernah ya, karena memang itu yang berbicara seperti ini. Kecuali kalau misalnya, katakanlah misalnya tergugatnya tidak datang Bu, tidak datang sama sekali, wah cepat itu. Sekali 2 kali jadi selesai. Putusan tak berarti ada memang diatur ya. Tapi kalau model tadi teko itu jangankan lawannya, hakimnya juga gemes itu. Jadi itu Bu Maria ya, bagaimana Bu Maria itu jadi modelnya kayak begitu Bu. Ada mungkin ada ya, ada prosedur yang memang tidak bisa dilarang Bu. Jadi misalnya terus apa banding ya, banding kasasi. Bisa ada di kalau di pengadilan agama ini ada prospek itu ada, pengadilan negeri juga ada. Iya ada. Kalau perceraian reguler beramaisan itu kan pengadilan agama Bu. Nah kalau perkara-perkara sifatnya umum ya, misalnya masalah warisan, masalah apa itu perkara hukum itu di pengadilan negeri sama Bu. Misalnya jenengan punya sawah yang baik, tapi tanpa suatu sebab dikuasai orang lain. Nah ini kan perbuatan melawan hukum ya. Ini kan bisa mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Ada apa sebabnya? Jadi barangkali itu Bu ya, masalah tadi seolah-olah dipermainkan tidak jadi seperti itu. Cuma permainannya seperti yang saya katakan tadi, pihak lawan itu datang tidak datang. Kecuali kalau tidak datang sama sekali tidak apa-apa Bu. Sidangi 2-3 kali selesai diputus sudah. Dalam hukum acara perdata itu disebut perkaranya itu dibuat secara perstek ya, tanpa kehadiran pihak tergugat. Tapi kalau misalnya penggugatnya yang tidak datang, perkaranya itu sudah datang 1, 2, 3 kali, perkaranya gugur, tidak datang. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada tetangga, bukan pengadilan agama itu ada prospek umum. Mengajukan aja ke sana. Nanti ya kalau misalnya mau ajukan gugatan lagi surat tadi ya, pernikahan, KK, KTP, terus kemudian kronologisnya bagaimana, ceritanya bagaimana, keluarganya yang sudah dianukan itu bagaimana. Ya, jadi Bu Maria itu bisa memberikan advokasi sebelum perkara itu sampai ke pengadilan Bu. Ya, atau misalnya mendampingi di pengadilan juga boleh, tapi tidak boleh masuk. Antara aja ya sebagai ketentuan pendampingan di luar persidangan boleh tidak apa-apa.
Jadi seperti yang dialami oleh istri saya sendiri ya. Istri saya itu namanya itu Ermawati. Mulai apa itu mulai akte kelahiran, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, sampai akhirnya Ermawati. Tapi ketika tahun 2018 itu beli katingan tanah, itu nggak tahu yang udah diambil, nggak dicek. Namanya itu Ermawati. Ermawati beda kan antara Endang dan Endang. Jadi yang beda itu di mananya Bu? Nama orang tua Bapak. Jadi anak itu nama orang tuanya di KK, di akte, di surat nikah orang tuanya itu beda. Nah itu nanti kita mengarahkannya ke pengurusannya kemana Bapak? Jadi kemarin itu begini, kemarin itu kita kita fotokopismenya ya. Jadi kita tahu misalnya orang tua itu masih punya akta atau tidak. Ya kalau orang-orang usia di atas saya barangkali juga tidak pasti. Beda nama, beda tulisan. Beda tulisan nama ya. Jadi maksudnya gini, misalnya seperti istrinya Pak. Ya ada perbedaan huruf Bapak. Jadi beda ayat itu bukan, tapi hurufnya ayatnya tetap, tapi ada seperti ini. Ya. Jadi misalnya Rohan, kemudian ROCHAN, yang sini ROHAN, yang sini ROKHAN. Nah, di Rojan ada yang Rohan, ada yang Rohan, itu berbeda. Itu bagaimana nanti ke pengurusan? Itu begini, yang dialami istilah itu yang minta keterangan ya dari kelurahan. Terus setelah itu ke kecamatan, ya di saya kelurahan, terus setelah itu dibawa ke Dispenduk Capil. Dispenduk Capil itu kemarin itu yang di mana yang di alun-alun ya, yang di alun-alun. Ya. Kemarin ya, misi saya itu baru 1 bulan. Di sana. Oh, gitu. Baru. Ya terkait isi saya itu kemarin sekarang bisa 1 bulan yang lalu. Ya saya ya kan tanya ada salah seorang notaris. Terus tanya ngomong, Bu, sama yang ngurusi itu nggak usah ke yang di kantor ada, tapi cukup di kantor Dispenduk Capil yang mana? Di sana kan ada spesial, database-nya ya. Ada database-nya kan ada. Makanya dibikinkan di sana dan itu cukup. Nggak tahu ya kalau misalnya di luar kecamatan jadi saya tidak tahu ya. Tapi nanti begitu Bu ya dicoba bikin keterangan ke kelurahan setempat yang menyatakan bahwa nama ini adalah satu orang. Mungkin namanya misalnya 3 kadang-kadang seperti itu ya, antara di KTP dengan akte nikah dan kakak beda. Nanti kita dulu bahwa nama ini adalah satu orang. Yang saya Bapak, ini kemarin yang terjadi, yang sudah terjadi itu sudah, yang menurut jaringan ini tadi sudah. Terus? Hanya saja ada jawaban begini, ini nanti diproses di pengadilan negeri. Dan tadi saya tanya juga waktunya kira-kira untuk mengurus ini, terus siapa yang akan kita arahkan kepada siapa untuk mendampingi. Kan seperti itu ya, nanti ajukan bentuk permohonan penetapan nama ya. Artinya namanya bukan nama si A sampai B itu satu nama. Itu kalau misalnya dia akan ke pengadilan negeri ya sudah mengajukan permohonan penetapan nama itu ya, nama yang A, B, C itu supaya sama orang. Bapak, apakah bisa dipastikan maksudnya gini, rentang waktu kira-kira kepengurusan itu barangkali Bapak pernah mendampingi juga? Tergantung suratnya dan juga ini di pengadilan itu kan ada suratnya dan saksinya. Semakin semuanya itu tersedia, insya Allah itu 1 atau 12 selesai. Kan tidak ada ini ya, istilahnya permohonan itu kan tidak ada rapat itu ya. Karena istilahnya kalau dalam hukum acara berarti kan volunteer gitu ya. Jadi permohonan aja, permohonan yang isinya itu bahwa nama habis itu adalah satu orang. Ya. Masuk perdata apa tidak? Apa ada keterangan istilahnya gitu, apa ada biaya administrasi Bapak? Ada. Oh iya. Tidak tahu saya penetapan itu berapa itu. Tapi kalau tidak ada waktu ya saya beritahu kalau banyak lah ya. Saya tanya nanti kalau misalnya bapaknya itu punya kekayaan, punya tanah, punya rumah, namanya kita sama juga nanti ketika transaksi itu harus disamakan. Itu ya. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawadah dari BCA Dugon. Mau ini Pak Dina pun dan menambahi tadi yang disampaikan oleh Bu Tumrong ya. Kebetulan saya ini di KUA ya. Jadi kalau ada perubahan nama ya, misalkan ya, di buku nikah ya, misalkan dengan tadi berbeda nama antara buku nikah atau kelahiran kakak misalkan ya. Kemudian kalau mau diubah buku nikahnya ya, itu
harus ada putusan pengadilan dulu, gitu. Jadi PPA, gitu. Pengadilan agama dulu, baru setelah ada putusan nanti bisa ke KUA untuk mengajukan perubahan nama di buku nikah. Kalau di buku nikah gitu. Tapi jangan ketika di pengadilan agama itu harus seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, harus disamakan semua antara ijazah, buku nikah, akta kelahiran, KK, KTP itu harus jangan samakan semua. Sudah itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, materi sesi ketiga alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjutkan ya. Pada sesi kedua ini ingin saya sampaikan tentang prosedur hukum yang dilaksanakan di Indonesia ya. Nah, di Indonesia ini prosedur, artinya prosedur itu proses ya. Proses hukum di Indonesia itu ini dilaksanakan melalui beberapa peradilan ya. Pertama adalah hukum acara pidana, seperti yang barusan kita sampaikan ya. Dan pidana itu adalah dilakukan di pengadilan umum ya, pengadilan negeri. Terus kemudian peristiwa hukum apa yang bisa dilakukan di pengadilan umum atau pengadilan negeri? Nah, itu biasanya adalah perkara-perkara yang bersifat tindak pidana yang biasa, tindak biasa yang tradisional katakan ya. Jadi misalnya katakanlah pencurian, penipuan, penggelapan, pencemaran nama baik ya, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ini yang ini hati-hati loh ya. Kita ini kalau sudah paham tentang hukum ini, jangan sampai kita ini katakanlah yang mengatai tetangga ya, yang mengatai yang tidak enak. Itu bisa tetangga ini kalau tidak terima melaporkan pada perbuatan tidak menyenangkan, misalnya katakanlah pencemaran nama baik ya. Katakan, oh ini senengannya utang gak bayar misalnya. Ya kalau seperti itu. Nah itu kalau yang tetangga yang dikatai seperti itu tidak terima, bisa melaporkan yang ngomong ini ke polisian karena itu merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya jadi ini satu contoh seperti itu ya. Jadi ini termasuk pidana yang biasa. Bagaimana proses pemeriksaannya nanti kalau di pengadilan umum ya. Terus kemudian ada juga seperti saya sampaikan tadi, misalnya perkara korupsi. Nah, perkara korupsi itu peradilannya peradilan pidana korporasi korupsi. Pidana korupsi itu kalau di Jawa Timur ini adanya di Juanda sana ya. Juanda ya, di tingkat Juanda sana. Korupsi. Jadi katakan misalnya perkara korupsi mungkin dana bos, perkara korupsi dana desa dan lain sebagainya, itu pemeriksaannya itu di sana. Pemeriksaan persidangannya di Juanda sana. Beda dengan seperti tadi misalnya pencurian, penggelapan, penipuan yang dilakukan di pengadilan di wilayah tempat yang bersangkutan melakukan tindak pidana itu. Misalnya penipuan, penggelapan dilakukan di wilayah pengadilan Gresik, maka proses pemeriksaannya di pengadilan negeri Gresik di ini ya, di jalan apa itu? Ya depannya gedung Jawa. Tanya Permata, Permata itu. Jadi itu kalau pidana biasa ya. Nah, prosesnya ya, kalau prosesnya seperti tadi, prosesnya itu ya diawali dari adanya kalau perkara pidana biasa dimulai adanya suatu tindakan yang diduga itu merupakan suatu tindak pidana. Bisa itu ketahuan orang, misalnya katakanlah aku nyolong sepeda motor, ketahuan banyak masyarakat ya kan begitu ya. Begitu ketahuan masyarakat ini ada petugas yang lapor petugas, ada polisian langsung diperiksa. Ini kalau misalnya itu tindak pidananya itu tindak pidana yang bukan aduan ya. Kalau seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, mengata-ngatai orang dengan perkataan yang tidak enak tadi, itu harus ada laporan. Kalau tidak ada laporan bisa diperiksa karena laporan atau karena memang kejadian yang diketahui orang banyak ya. Jadi kalau seperti tadi menyatakan senengannya gini ya, nah itu ada laporan. Kalau tidak, bedanya di situ ya. Kemudian hukum acara pidana militer. Hukum acara pidana militer ini khusus perkaranya itu berkaitan dengan masalah militer, misalnya perkara yang membocorkan rahasia negara ya. Pelakunya militer ya, bisa tentara, bisa angkatan laut, bisa polisi. Nah ini
diperiksa di sana. Atau misalnya ada keterlibatan orang-orang sipil. Kalau keterlibatan orang sipil tapi perkaranya itu yang menyangkut keamanan negara atau kepentingan negara bisa diperiksa di pengadilan militer. Ada di dalam hukum acara pidana itu ada koneksitas ya, ada koneksitas itu dalam arti kalau suatu tindak pidana itu yang melibatkan orang-orang militer dan orang-orang sipil, tapi perkaranya menyangkut kepentingan keamanan negara itu bisa diperiksa di pengadilan pidana militer. Di sini tuh kalau di sini sepengetahuan saya di ini di dekat Bung Rase itu ya, itu ada mahkamah militer ya, mahkamah militer. Kalau kasus-kasusnya seperti itu, tapi kalau kasusnya tidak ada kaitannya dengan apa, dengan kepentingan negara ya, keamanan negara itu biasanya bisa di peradilan umum. Jadi misalnya katakanlah ya, ya jadi misalnya katakanlah menurut saya ya, jadi perkaranya ini bukan perkara itu, jadi itu yang biasa yang melibatkan militer ya, bisa diperiksa di mahkamah militer, bisa juga diperiksa di pengadilan umum. Ya, tergantung kasusnya ya. Jadi seperti itu. Termasuk kalau di pengadilan umum itu, kalau acara pidana itu ada sana ya, ada jaksa itu dari kejaksaan ya. Terus kemudian hakim ya, hakim dari pengadilan umum. Ya, terus kemudian kalau di pengadilan militer di sana itu ada ini, ada hakim yang dari militer ya. Ada juga yang namanya penuntutnya itu ada auditor militer dari sana semua, dari tergantung kesatuannya apakah angkatan darat, apakah angkatan laut, apakah angkatan udara, itu yang bisa di sana ya. Terus berikutnya adalah hukum acara perdata. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, yang saya sampaikan awal. Kalau acara perdata itu diajukan di pengadilan umum, pengadilan negeri dalam hal ini ya. Tergantung pengadilan negeri yang mana. Itu tergantung daripada kasusnya atau perkaranya itu di mana, atau pihak-pihaknya itu di mana. Ya, jadi misalnya katakanlah kalau hukum acara perdata ini ya, misalnya ada seseorang, misalnya domisilinya di Jogja, kemudian mengadakan kerjasama dengan orang di Surabaya, terus pekerjaannya di Bali, misalnya katakan pekerjaannya di Bali itu bikin ini ya, bikin counter pakaian atau gitu ya. Nah kalau yang terjadi seperti ini, itu bisa dipilih apakah kalau terjadi permasalahan itu bisa diperiksa di pengadilan Denpasar atau Singaraja atau di Surabaya atau di Jogja, tempat salah satu pihak ya, itu ada peradilan yang dipilih ya, tempat peradilan yang dipilih ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi misalnya si antara pihak-pihak itu domisili di Gresik, masalah tanah ya, tanahnya juga di Gresik ya, sudah barang tentu harus dibuka di pengadilan Gresik ya. Jadi ini kaitannya dengan masalah, kalau kita ngomong berangkulan ada kaitannya dengan masalah kompetensi ya, kompetensi ya. Artinya tempat di mana sih perkara itu diajukan, dan tergantung pihak. Tapi kalau saya misalnya sebagai penggugat, ya kita ajukan gugatan di tempat yang menguntungkan penggugat ya. Jadi misalnya katakanlah di dalam contoh perjanjian antara orang Jogja dengan orang Surabaya, pekerjaannya di Bali, nanti tidak ditentukan tempat ininya, tidak ditentukan tempat penyelesaian sengketa, ya diajukan aja gugatan di PN Surabaya. Yang Jogja itu kan kalau Surabaya setiap kali sidang itu kan susah, dan itu hitungannya begitu. Jadi tergantung, saya katakan tergantung kondisi ya, tergantung domisili. Jadi ini seperti itu ya. Terus kemudian bisa juga perkara itu diajukan di tempat objek sengketa. Soalnya kalau misalnya objek sengketanya itu katakanlah di Surabaya misalnya ya, nah besok-besok kalau misalnya ada perkara itu selesai, eksekusinya juga harus dieksekusi sana. Jadi sangat tergantung gitu ya. Terus kemudian biasanya kalau dalam hukum acara perdata itu orang mengajukan gugatan itu secara garis besar itu ada dua sebab. Pertama adalah karena bahan prestasi. Bahan prestasi itu karena ada perjanjian yang tidak dipenuhi semuanya. Itu ya misalnya katakanlah jual beli di pihaknya sama-sama di Gresik, objeknya di Gresik. Nah, sudah barang tentu kalau misalnya perjanjian itu kan mesti ada ya, ada poin-poin ya, kesepakatannya ya. Jadi misalnya objeknya tanah itu katakanlah misalnya harganya sekian, ya, terus kemudian luasnya sekian, terus pembayarannya modelnya seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya sampai terjadi
prestasi itu tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Ya, itu bisa diajukan gugatan. Jadi ada yang namanya Manyar, PCA Manyar, ada. Nah, di Manyar itu banyak sekali terjadi kasus tanah ya. Ya, jadi itu terjadi ketika ya awal tahun 2015 ya. Waktu itu tanah di Manyar ya, tanah tambak, tanah sawah itu kan harganya masih murah Mbak ya. Tanahnya masih murah, per meter itu di tepi jalan itu paling 25.000, 35.000. Waktu itu ya, di bawah tahun 2015. Tapi ketika ada JP, waduh luar biasa itu ya. Tanah yang semula harganya per meter itu 25 bisa menjadi 1 juta. Loh, pemiro kan? Pemiro kan? 25 menjadi 1 juta itu kan 40 kali. Iya kan 40 kali. Berapa ribu persen? Nah, justru dari sana itu sudah jarang terjadi masalah, Mbak. Jadi ini cerita kita juga ya, cerita bahwa saya pernah diminta tolong teman-teman sekolah. Teman sekolah ini punya tambah di daerah Manyar. Ya waktu itu ada berapa hektar itu loh. Kamu sebelum rame-rame sudah dibeli orang, ya. Tapi surat-suratnya ternyata hilang. Nah, teman saya itu, kamu gini, kamu mau jual sepeda mau, nggak bisa begitu ya. Nah, terus oleh si pembelinya ini dijual pada pihak ketiga. Itu masih belum ada JP di luar JP. Dijual pihak ketiga, terus kemudian di dalam perjalanan itu pembayarannya itu makin termin ya. Di dalam perjalanan ada kenaikan. Ada kenaikan sehingga akhirnya yang beli dari masa tadi kepengen membatalkan perjanjian itu. Waktu itu sudah dibayar sekitar 60% ya, kurangannya 4. Ini karena adanya kondisi yang berubah itu tadi, harganya yang per meter, katakanlah per meter itu kalau 1 hektar itu 10.000 kali 25, mereka berarti sekitar 250 juta. Tapi ketika 1 juta per meternya itu menjadi 10 miliar. Akhirnya ramai itu. Nah, ramai ya, jadi akhirnya gitu. Ya, akhirnya sampai di pengadilan itu ya. Pengadilan agama, pengadilan negeri. Nggak tahu saya ini sekarang bagaimana. Sekarang karena adanya kenaikan harga tanah yang luar biasa. Nggak tahu sampai sekarang ini masih ada modal ini. Jadi itu ya. Jadi kalau hukum acara perdata itu harus ada gugatan. Baru hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan itu memeriksa perkara. Ya. Jadi dalam gugatan itu pihak-pihak yang berperkara itu diberi kesempatan yang sama oleh pengadilan ya. Misalnya penggugat mengajukan gugatan itu kan mesti ada cerita ya. Cerita di situ ya. Nah, si tergugat itu juga punya hak ya untuk memberikan tanggapan terhadap isinya gugatan itu. Misalnya menolak boleh, tidak apa-apa. Kan cerita-cerita penggugat itu kan belum semua, ya kan? Ya, jadi masing-masing diberi hak sama untuk menanggapi, terus kemudian diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti surat-surat, diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti saksi. Itu di dalam hukum acara perdata seperti itu, ya. Nah, kalau di hukum acara pengadilan agama itu tadi bukan cerai, permohonan untuk mengucapkan ikrar talak ya bagi suami ya, terus kemudian gugatan masalah akta perkawinan, gugatan masalah warisan bagi orang bernama Isa ya. Terus kemudian kalau tidak salah ada gugatan masalah perdagangan syariah ya di pengadilan ya, di pengadilan agama. Jadi di pengadilan agama. Nah, kemudian kalau di hukum acara pengadilan tata usaha negara itu kaitannya dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh apa itu ini oleh negara ya, administrasi negara, oleh kepala administrasi negara. Jadi misalnya kalau jenengan sebagai pegawai ya di salah satu lembaga pemerintahan, misalnya tanpa suatu alasan kemudian ada SK yang memindahkan saudara. Nah, kalau misalnya saudara tidak puas, masukkan gugatan di pengadilan tata usaha negara di Medaeng sana, di mana di Juanda juga dekat dengan pengadilan tipikor ya. Kalau misalnya sampai sebagai ASN, kemudian ada SK yang memindahkan sampean boleh mengajukan gugatan. Keputusan daripada pejabat pemerintah ya. Jadi kalau keputusannya DPR nggak bisa. Keputusan kepala pemerintahan ya. Keputusannya camat, keputusannya bupati, itu keputusannya gubernur bisa digugat. Ya untuk membatalkan putusan itu, ya nggak tahu misalnya putusannya itu dibatalkan atau tidak ya. Terus kemudian berikutnya adalah hukum acara peradilan niaga. Jadi
acara pelatihan niaga itu saja saya tidak bisa cerita banyak karena saya belum ini ya, belum pengalaman. Tapi hukum acara pelatihan niaga itu biasanya kaitannya dengan ini. Misalnya katakanlah ada satu badan usaha ya, swasta ya, mengalami pilot ya. Jadi perusahaan swasta itu tidak bisa mengatakan pilot sendiri, tapi harus ada keputusan dari peradilan niaga. Kalau di sini itu ya, di Surabaya, di Jalan Suno, dekat Pengadilan Negeri Surabaya, itu baru dengan adanya putusan itu dinyatakan bahwa itu pilot. Jadi tidak bisa bank dengan alasan pilot terus kemudian tidak bayar karyawan, wah tidak bisa. Ya, jadi harus ada keputusan pilot dari Pengadilan Niaga. Terus berikutnya yang saya agak lupa di sini tidak tertulis ya, adalah hukum acara peradilan ini, hubungan industrial. Ya, jadi kan di Gresik ini kan banyak sekali ya industri, sehingga bukan tidak mungkin suatu saat itu ada masalah antara pemilik perusahaan dengan karyawannya. Penyelesaiannya bagaimana? Ya, melalui pengadilan hubungan industrial. Ya, jadi kalau saya tidak salah, kalau di Gresik ini di pengadilan negeri ya, dulu itu ini di bekas pengadilan negeri lama ini dimaksud itu dulu rencananya mau dipakai sebagai pengadilan hubungan industrial, tapi kok saya lihat mulai pindah pengadilan negeri yang ke Jalan Permata dengan sekarang itu kok tanamannya tidak keramut, rubuh kalau nggak saya. Hati-hati tidak ditempati ya. Kalau ditempati saya yakin bersih itu ya. Yang mungkin hubungan industrialnya itu kalau ada perkara di bersih di pengadilan negeri yang ada Jalan Permata. Jadi ada kesempatan ini akan saya batasi saja sampai hukum acara pidana nanti ya. Nah, hukum acara pidana itu ini kalau perkara biasa itu awalnya itu dari kepolisian ya, mulai dari pemeriksaan mengumpulkan bahan keterangan, terus kemudian pemeriksaan dalam arti penyelidikan juga masih mengumpulkan bahan keterangan. Terus kalau dari pemeriksaan awal itu polisi yakin ada tindak pidana ya, itu minimal ada 2 bukti ya, maka statusnya itu dari semula penyidikan ditingkatkan menjadi penyidikan ya, dari penyelidikan, lidik dan sidik ya. Jadi itu ya, jadi peningkatan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sampai ke penyidikan, kalau perkara itu terus mesti lanjutannya sampai ke kejaksaan ya. Nah, kalau kejaksaan dianggap itu cukup, nanti muaranya ke pengadilan. Ini kalau perkara ini ya, kalau perkara pidana biasa. Tapi kalau perkara pidana korupsi misalnya, itu tidak harus melalui pengadilan, tidak harus melalui kepolisian, tapi langsung oleh kejaksaan ya. Jadi kayak begitu, kami pernah beberapa kali pegang perkara korupsi ya, itu langsung yang meriksa kejaksaan, memeriksa terus kemudian tingkat penyidikannya di kejaksaan, baru dilimpahkan ke pengadilan kalau dianggap sudah cukup ya. Ini bedanya kalau perkara pidana biasa dengan pidana korupsi seperti itu. Terus kemudian ini kalau di kepolisian itu prosesnya ya, kalau misalnya kita katakanlah misalnya ada seorang yang dilaporkan ya, itu yang bersangkutan sebagai terlapor ya. Kemudian kalau diperiksa terlapor, kemudian penyidik, kemudian penyidik ya, kepolisian ya. Terus kalau misalnya ada orang yang merasa dirugikan ya, tadi misalnya katakanlah orang itu dipermalukan di depan orang banyak, yang bersangkutan sebagai pelapor ya, boleh orang lapor boleh, sama dengan terlapor itu juga diperkenankan di proses pidana. Kalau memang orang itu betul-betul memang merasa dirugikan dengan adanya tindakan seseorang. Katakanlah misalnya sekarang ini kan banyak ya, misalnya katakanlah pembelian barang itu melalui ini ya, melalui online ya, melalui COD. Terus kemudian ketika sampai di pesan itu ternyata barangnya tidak cocok. Nah, si pemesan itu kemudian memaki-maki si yang antar sampai dipukul macam-macam. Padahal barangnya sudah ada. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, si yang antar itu bisa melaporkan ini ya, bisa melaporkan si yang mesen barang ini. Ya bisa juga perbuatan tidak menyenangkan, atau misalnya sampai pemukulan ya ada penganiayaan. Ya. Terus sebaliknya orang yang mesen itu juga bisa melaporkan ini ya, yang order barang. Misalnya duitnya sudah dikirim tapi barangnya sampai berbulan-bulan tidak tersampaikan. Ada apa? Wong biasanya kalau pesan barang melalui COD itu paling seminggu sudah nyampe ya, sudah sampai. Sekarang saya sudah sampai paling 2-3 hari. Misalnya katakan barang itu ternyata
Jakarta atau Bandung sana paling 3 hari nyampe. Jadi kalau sampai berbulan-bulan ini mesti timbul pertanyaan, kok sampai sejauh ini ada apa ini? Ya, nah artinya si pemesan itu bisa melakukan si yang punya barang ini kan ini masuk penipuan. Jadi ya boleh melakukan penipuan. Nah terus kemudian kalau sudah sampai dalam proses seperti ini itu satu-satunya yang bisa mendampingi itu adalah advokat. Kalau paralegal sudah bisa, artinya katakan tadi mungkin kalau penyidiknya itu kenal baik, tidak apa-apa, atau mungkin masih keluarganya, kan kadang-kadang gitu ya, ada keluarganya yang mendampingi, boleh. Kita serah penyidiknya keberatan atau tidak. Kalau tidak ya tidak diperkenankan, atau mungkin mendampingi tapi asik. Nah ini saya pernah menjumpai teman-teman yang dari ini P2AI, tidak tahu saya panjangnya apa itu, mereka itu dampingi orang yang berperkara sampai di pengadilan ya, pernah ya. Tapi mereka tidak boleh ngomong, cuma sekedar dampingi saja, ya, dampingi sampai di pemeriksaan di pengadilan yang bersangkutan dampingi, tapi tidak boleh ngomong, tidak bisa ngomong, hanya sekedar pasif mendampingi saja. Jadi alurnya ini ya, alur proses dari kejaksaan ya, dari polisian cukup dilimpahkan kejaksaan, dari kejaksaan setelah dianggap perkara ini cukup ya, cukup artinya cukup ada unsur pidananya, itu kemudian oleh kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan, baru setelah pengadilan nanti itu diproses ya, diproses di persidangan di pengadilan. Jadi alurnya seperti itu. Kalau acara pidana saya katakan ya, kalau acara perdata tadi yes gugatan dan ini ya menggugat tetap gugat ya. Terus kemudian kalau di pemeriksaan di pengadilan ya, itu meliputi perkara dari pengadilan itu biasanya diawali dengan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dan dari dakwaan itu pihak yang sudah berstatus sebagai terdakwa itu kalau misalnya didampingi oleh penasihat hukum bisa melakukan keberatan terhadap isi surat dakwaannya itu. Ya istilahnya ada eksepsi ya, misalnya eksepsi boleh sampai tidak mengakui dakwaan boleh tidak apa-apa. Nah itu terserah nanti hakim yang memeriksa perkara, kira-kira eksepsinya atau tangkisannya itu beralasan atau tidak ya, boleh, tapi boleh ya, boleh. Terus kemudian dari setelah itu ada anggapan, terus kemudian dari dakwaan itu ada pemeriksaan lalu ya, pemeriksaan surat-surat, pemeriksaan saksi-saksi, baru setelah pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan surat itu giliran pemeriksaan terdakwa. Nah sebelum pemeriksaan terdakwa itu, terdakwa diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Ini hanya seperti itu ya. Baru setelah semua itu selesai, barulah adanya tuntutan, ya tuntutan. Jadi tuntutan itu berbeda. Terus kemudian menuntut sekian ya. Baru setelah tuntutan itu ada putusan hakim ya, putusan pengadilan. Nah, setelah putusan pengadilan itu ada upaya hukum, banding, kasasi tadi ya. Itu ada waktunya ya, ada waktunya, tidak setiap saat gitu ya, tidak. Jadi ada upaya hukum, banding, kasasi, dan juga tadi ada kemungkinan permohonan peninjauan kembali. Tapi kalau permohonan peninjauan kembali itu sudah tidak mempengaruhi ini ya, atau tidak mempengaruhi pelaksanaan ya. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan daripada isi putusan ya, seperti pertanyaan buat tadi ya. Pertanyaan daripada pelaksanaan isi putusan itu apa? Itu dilaksanakan. Ya mungkin pertanyaan Pak, ada juga kan sekarang itu sudah dulu diputus tapi belum dieksekusi, lagi ada faktoriknya ya. Ya kan? Ada 1-2 orang yang sakti sekali ya, putusannya perkara itu ada berapa itu sampai sekarang belum dieksekusi. Dan itu pasti ada apanya itu. Kan logikanya kalau sudah diputus kan harus dieksekusi. Tapi sampai sekarang enggak, itu sudah ada sekitar, kalau dengan sekarang itu sudah 5 tahun lebih. Nah, ini ada apanya? Ya. Terus kemudian berikutnya adalah hukum acara perdata ya. Ini mulai hukum acara pidana sampai hukum acara perdata itu sudah masuk, sudah di luar tanahnya paralegal ya. Kalau sudah masuk ke pengadilan ya. Jadi alurnya ini ada gugatan, terus kemudian dari gugatan itu ada mediasi, ada jawaban, terus kemudian si tergugat juga bisa melakukan gugat balik. Ada kemungkinan berbalik yang perkaranya sebenarnya berkaitan perkara itu tapi tidak diakukan oleh si penggugat, diabaikan itu ya. Si tergugat bisa mengajukan upaya hukum, bisa mengajukan gugat balik. Kalau dalam hukum acara perdata itu disebut dengan rekonversi ya. Boleh, itu hak. Ya. Terus berikutnya ada replik. Replik itu adalah
tanggapan penggugat terhadap jawaban dari tergugat. Coba tentu ya, tergugat itu kan sering-sering dalam jawabannya itu kan semua gugatan ya, isi gugatan, boleh nggak apa-apa. Nah si penggugat tetap pada gugatan semula nggak apa-apa. Memang anunya begitu ya, memang aluran begitu. Terus kemudian selain itu ada duplik. Duplik itu adalah tanggapan dari tergugat terhadap replik daripada penggugat. Jadi tergugat diberi kesempatan sekali lagi untuk menanggapi replik daripada penggugat. Dulu ada lagi ini ya, ada replik duplik. Tapi kalau sekarang saya mati sampai di sini saja ya. Oleh hakim itu sampai duplik sini saja ya. Yang diberi kesempatan sampai soalnya baik replik maupun duplik itu adalah pengulangan. Dan itu pun tidak masuk di dalam pertimbangan putusan. Biasanya yang masuk dalam pertimbangan putusan itu ya ini gugatan dan jawaban dalam putusan itu seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah pembuktian. Jadi setelah jawab pihak penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan gugatan ini. Apa yang dibuktikan? Ya buktinya itu jelas bukti surat, bukti saksi. Ini harus ada dua-duanya ini ya. Pak kalau misalnya tidak ada gimana? Nah sudah. Kadang-kadang perkara itu tidak bisa dibuktikan secara ini ya, secara penuh begini. Kadang-kadang apa surat TNS saksi tidak gelap. Ya, kadang-kadang seperti itu. Mencari saksi itu gampang susah. Kalau surat jelas, surat itu antara ada atau tidak. Nah kalau saksi itu kadang-kadang begini, saksi itu apa waktu kamu ngomong ya pas sama siap, tapi begitu waktunya, waduh soalnya aku boleh kareng. Sama anak-anaknya nggak boleh. Itu kadang-kadang seperti itu. Saksi-saksi itu kan saksi-saksi yang kalau peristiwanya tahun 60-an kan harus usianya itu paling enggak ya 70-an. Saya pernah seperti itu ya. Asalnya awal-awalnya semangat, iya Pak, aku jadi saksi. Nah begitu waktunya jadi saksi, ya aduh Pak sepuluh nih Pak, boleh. Ya ini yang apa yang tidak jarang terjadi di masyarakat kayak begitu. Jadi ya, jadi pembuktian surat maupun saksi oleh penggugat, tergugat juga diberi kesempatan seperti itu. Ya, baru setelah itu putusan dari semua proses mulai gugatan sampai pemeriksaan akhir ya, sampai jawab sampai pembuktian surat dan saksi. Jadi putusan. Nah dari putusan itu pihak-pihak yang tidak puas bisa mengajukan upaya hukum, bisa mengajukan banding, bisa mengajukan kasasi. Ini lanjutannya seperti itu. Dan itu tidak bisa dilarang atau tidak boleh dilarang. Memang alurnya kan begitu. Yang lama pengadilan itu seperti itu ya. Bahkan makanya kadang-kadang kalau berperkara di pengadilan itu kadang-kadang itu sampai 3-4 tahun baru selesai. Ya. Kadang-kadang seperti itu 3-4 tahun. Bahkan kadang-kadang saya pernah menjumpai perkara itu mulai tahun 75. Ya. Sampai tahun 2000 belum selesai. Ya itu seperti itu. Kenapa? Ya karena begini, di dalam gugatan awal itu tidak semua pihak yang berkaitan dengan perkara itu ditarik sebagai pihak dalam perkara, sehingga ada pihak lain. Dan pihak lain juga harus dilibatkan juga. Ya, jadi itu yang menjadikan perkara itu lama. Terus kadang-kadang pihak yang berperkara itu juga ngenteng itu loh, nggak usah dibuka nih. Saya menggambarkan begini, perkara itu yang digugat jumlahnya sekitar 32 orang ya bos Anda. 32 orang. Karena itu merupakan tanah ya, tanah yang sudah barang kadung di kapling-kapling. Ada orang Bapak? Ada Bapak? Ya. Saya dulu pegang perkara Bapak itu di dekat lapangan terbang Bu. Betul, tambah ya? Yang punya perkara itu Pak Haji Muris. Iya Pak Haji Muris Bu. Itu yang digugat Pak Haji Muris itu kan 30 berapa orang itu, yang tanah yang di dekat Lakter itu Bu. Oh iya. Jadi itu yang digugat itu ada 30 berapa orang, karena itu tanahnya itu sudah dikapling. Itu loh. Ya jadi seperti itu. Perkaranya berlalu-lalu karena itu banyak orang. Ya. Dan belum lagi nanti saya tanya apa tadi Bu siapa? Bu Maria Ufa ya? Ibu Maria Ufa yang dari Bunga ya? Dari Bunga yang masalah biaya tadi ya? Jadi perkara itu semakin banyak yang digugat, biayanya semakin tinggi. Kalau seperti Bawean itu ongkosnya sekali panggil itu paling tidak dulu 750.000. Padahal satu perkara itu harus dipanggil paling tidak 7 kali. Ya, perkara Pak Haji Muris itu kan yang bukan banyak. Jadi itu ya, itu dalam perdata itu seperti itu. Jadi belum lagi nanti putusannya juga harus diminta oleh pihak yang menang. Artinya kalau gugatan itu dikabulkan, harus penggugatnya harus mengajukan gugatan, harus mengajukan permohonan eksekusi. Tapi kalau misalnya gugatannya ditolak, ya tidak bisa dieksekusi. Apanya dieksekusi gugatan ditolak?
dan biaya eksekusi juga semakin mahal juga ya, semakin jauh. Iya, jadi tadi ya kadang-kadang seperti itu Bu, misalnya yang dari bunga tadi ya, masalah berbayar tadi itu seperti itu. Kadang-kadang perkara itu. Saya biasanya begini, kalau kurang berperkara nilainya itu nggak terlalu besar, katakanlah misalnya 250 juta wis nggak usah sampai mikir ini sama dua rezeki ini baik. Biayanya saya kadang-kadang cukup. Betul. Karena benar cukup. Ya, saya pikir itu ya, kalau hukum acara PT UN sudahlah saya anggap bahwa karena apa sudah bukan kewenangan dari para legal, ya sudahlah Pak anggap pada pelajaran terdahulu ya pada proses satu. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PCA Duduk Sampean. Terima kasih. Namanya Siti Roaina. Saya mau tanya Pak, ini menyangkut pribadi saya sendiri, masalah pertanahan. Ceritanya gini Pak, saya beli tanah 3 kali, kemudian ikut sertifikat masal, juga bayar, ingat saya 1 juta berapa, itu tidak gratis, tapi bayar dengan murah. Ternyata setelah sertifikat itu jadi, salah nulisnya mungkin, kurang banyak, mungkin yang tertulis hanya 1 kali, padahal mengajukan seluas 3 kali. Karena salah, sertifikat itu ditarik lagi sama Pak Cawe, diserahkan lagi kepada BPN. Sampai 4 tahun itu belum selesai, belum diselesaikan oleh BPN. Kemudian saya punya kenalan, daripada saya nggak memegang bukti sama sekali, kan nggak enak. Saya tarik lagi, disuruh besan saya ditarik aja Bu, daripada nggak memegang bukti sama sekali. Karena spotnya sudah ditarik BPN. Gitu. Jadi sampai sekarang belum betul, tapi sudah saya tarik lagi yang salah itu. Itu kasusnya nggak saya saja, banyak teman-teman seperti itu. Akhirnya sekarang itu ada Pak Cariknya bilang, barangkali diajukan lagi pengukuran lagi sama Pak Lurahnya. Nggak boleh, jangan dulu Bu, nanti kesro lagi, nunggu saja dulu ada program lagi. Jadi ya itu pada dulu itu pengukurannya saya diberitahu kalau salah mengukur lagi itu biaya lagi, iya nggak apa-apa saya bayar asal betul. Tapi sampai 4 tahun nggak dikerjakan. Nah, ditarik kembali itu sama petugas BPN, ya ada yang orang dalam menyaksikan, berarti kan memang nggak dikerjakan. Terus bagaimana lagi saya seterusnya? Terima kasih atas pencerahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PT Sangkapura, nama saya Rani Hayatun. Saya mau bertanya pada bab hukum acara pidana poin C. Pihak yang bermasalah bisa didampingi advokat sejak awal pemerintahan. Kebetulan saya punya kasus kecelakaan lalu lintas keponakan saya sendiri di Yogyakarta. Karena ketidakmampuan kita untuk menyewa advokat, apakah nantinya perkara saya ini akan mendapat keadilan karena tidak menyewa advokat? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika dari namanya untuk para lektor, untuk Aisyah, karena kita fokusnya adalah ke perempuan dan anak. Yang kami tanyakan Pak, untuk kasus KDRT Pak, untuk kasus KDRT ini kan ada KDRT secara fisik, pengumpulan dan lain sebagainya, juga ada secara verbal. Dan apabila seandainya ada, ini kan kami harus tahu ya Pak ya prosesnya seperti itu. Jadi kalau seandainya terjadi yang seperti itu, terus apa yang harus dilakukan? Jadi apakah harus visum dulu kalau terjadi pemukulan dan lain sebagainya itu Pak? Atau langsung ke polisi? Prosesnya seperti apa Pak? Terus yang kedua, peran paralegal kami itu kan seandainya itu mungkin tetangga atau bagaimana, tapi kan dia sudah berangkat dulu gitu. Kita tahunya belakangan. Nah, peran kami itu bagaimana? Seperti itu. Yang kedua, ini kemarin baru saja beberapa hari yang lalu Pak, itu ada kasus pembuangan bayi di Balu. Okay. Kalau kasus seperti itu kan banyak orang tua yang menginginkan untuk bisa mengadopsi anak gitu Pak ya. Itu prosesnya bagaimana gitu? Atau apa bisa diadopsi secara langsung atau harus melalui ke pantiasuhan dulu atau bagaimana atau pengadilan? Terima kasih Pak. Ya, dari duduk sampean yang pertama, Murayana. Oh ya, boleh kasus sertifikasi ya.
Jadi Bu, begini Bu ya. Kemarin ikutnya itu waktu proses sertifikatnya itu PTSL ya? Ya. Ya, jadi Bu? Memang di dalam proses PTSL itu gampang-gampang susah Bu. Artinya begini, kadang-kadang hanya dengan penuturan dari orang yang mohon itu terjadi. Nah, yang proses PTSL itu tidak menutup kemungkinan di belakang hari itu ada masalah Bu. Ya, proses PTSL itu kalau dibandingkan proses yang agak normal itu memang waktunya relatif lebih cepat daripada yang biasa. Kalau yang biasa itu kadang-kadang 6 bulan belum selesai, bahkan ada setahun belum selesai ya. Jadi terus kalau kasusnya Ibu itu salahnya itu salah apakah ukurannya itu begini? Ibu tadi ngomong kan ada 3 kapling yang dibeli ya, menjadi satu itu kira-kira kekurangannya cukup banyak atau cukup banyak? Kurang satu. Jadi kalau misalnya yang dibeli 2, yang diukur cuma yang dibeli 3, yang diukur cuma 3. Ya ini memang tidak wajar. Artinya begini, kalau misalnya kekurangan di setahun saya belajar dari teman-teman yang biasa ngurusi sertifikat itu biasanya ada pengurangan atau kelebihan itu maksimal 5% atau berapa gitu loh. Itu wajar ya. Nah, tapi kalau misalnya kurang 1 kapling berarti ada apa? Ya, kurang banget. Bu, gini Bu ya. Besok Ibu kalau misalnya tidak ada untuk Ibu monggo ikut lagi. Nanti tanyakan pada Pak Pranoto. Pak Pranoto itu soalnya biasa ngurusin di PPN. Besok ya punya Pak Pranoto ya. Nanti Ibu tanya aja. Saya nih kalau ceritakan Ibu khawatir niru saja gitu. Ya kan? Jadi lebih baik Ibu bisa tanyakan aja Pak Pranoto yang soalnya biasa ngurusi tanah-tanah itu Pak Pranoto ya, termasuk tanah-tanahnya Muhammadiyah di kesini yang ngurusin juga Pak Pran. Makanya lebih baik Ibu tanyakan ke Pak Pranoto ya. Nah di sini besok tanya di sini. Pak Pranoto besok ada jam di sini. Ya. Jadi dulu ya. Nah, terus Ibu dari Singapura. Ada kasus laka yang menjadi korban itu masih familinya Ibu gitu Bu ya. Menjadi korban? Oh meninggal. Jadi biasanya begini Bu, kalau kasus laka itu ya sering kali itu biasanya pihak yang katakanlah misalnya yang melakukan itu ya bukan korbannya, itu sering kali mendekati keluarganya korban. Itu biasanya kalau Bu, kalau misalnya Ibu tidak bersedia untuk mediasi itu ya perkaranya itu lanjut Bu, lanjut dan nanti aja dikawal ya tetap, artinya ya tetap sekalipun tidak pakai pengacara ya, tidak pakai advokat itu tetap memperoleh keadilan. Cuman artinya begini, keadilannya itu kadang-kadang orang gini, saudara saya yang mati yang apa harus mati juga. Jadi kalau seperti itu rasanya juga susah juga. Paling-paling nanti misalnya prosesnya berjalan itu paling-paling ya kena berapa tahun gitu. Wah ini saya nggak bisa ngomong. Jadi ini saya tidak bisa ngomong Bu, kalau sampai seperti itu Bu. Artinya kan kalau seperti langka itu kan ya bukan seperti kasus pembunuhan bencana ya. Kalau ya ada. Ya artinya gini Bu, artinya itu menjadi pemberat ya, menjadi pemberat. Jadi ya memperoleh keadilan sih tetap Ibu memperoleh keadilan. Cuman memang itu harus dikawal Bu. Ponanya itu kuliah di sana, kerja di sana. Jadi barangkali ada famili yang di Jogja ya, familinya itu yang suruh ngawal Bu. Tidak ada. Nah, ini yang susah juga. Tapi ini tempat dia kerja, itu yang bersedia mengawal. Oh gitu. Artinya kan ini ya, artinya kan ada yang bersedia mengawal. Ya. Itu kerjanya di bandara. Oh di bandara. Di mana di Sucipto. Bukan CIA. Yogyakarta Internasional. Oh. Ya. Jadi berdoa saja, mudah-mudahan ada ya keadilan dalam arti saya katakan keadilan dalam tanda kutip. Ya kan? Ya, jadi seperti itu Bu, tetap. Kalau misalnya keluarganya didekati bersedia sudah biasanya itu ya selesai. Pak, itu kasusnya itu kok diulur-ulur gitu. Sudah 3 bulan ini belum pernah sekalipun sidang. Belum Bu, belum. Baru kemarin Ya. pemanggilan saksi. Ya, biasanya kan Bu masih diperiksa di lantas ya, masih diperiksa di lantas. Jadi prosesnya nanti setelah dari lantas itu kemudian nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Sudah dilakukan Pak waktu saya pemanggilan terakhir.
kepolisian bilang sudah diserahkan dan kejaksaan. Tapi dia tuh baru memanggil saksinya kebetulan temannya sendiri. Saksi pelaku. Bukan, saksi dari kita ini. Oh gitu. Temannya sendiri, dan waktu pulang kerja itu ada 3 orang temannya yang awal dia kebetulan itu. Jadi saksinya itu temannya sendiri. Temannya si korban. Iya, temannya korban itu, temannya keponakan saya itu. Itu kok baru dipanggil kemarin, padahal sudah 3 bulan. Itu belum pemberkasan saya sendiri, katanya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Gitu. Saya minta kan saya dipanggil terus, kerja ini kan mahal. Saya bilang gini, untuk sidang pertama pihak keluarga dah hadir dulu. Saya bilang itu karena ketidakmampuan kami. Ke Jogja itu kan mahal, seperti itu. Terus saya mengajukan karena pihak bandara itu bersedia untuk mewakili keluarga, saya nunjuk pihak bandara. Pertamanya kepolisian itu menerima. Terus ke atasannya lagi tidak menerima, tidak mau kalau bukan pihak keluarga gitu. Mintanya pihak keluarga. Akhirnya di ACC keluarga nggak apa-apa nggak hadir sidang pertama. Tapi kita kan nggak enak kalau nggak nggak ada kita yang diserahin itu maksud saya. Tetap nggak mau kepolisian itu. Padahal pihak bandara itu sudah menyanggupi, pokoknya saya tanda tangan di sini mewakili keluarga, sudah seperti itu Pak. Polisinya itu nolak terus. Ya, jadi artinya begini, kan biasanya kalau kasus seperti ini juga keterlibatan keluarga itu juga sangat sangat penting. Artinya kan polisi kepengen tahu juga kira-kira keluarga itu bisa terima enggak. Seperti tadi sampaikan tidak mau terima, ya sudah. Artinya kan perkara kan jalan terus Bu ya. Iya, jalan terus. Jadi memang gini sedikit tahu lah Bu, sedikit ngalah lah pada waktu awal-awal sidang itu bisa datang gitu. Ya semangat lagi. Udah mau mengalah Pak. Ya. Itu keponakan saya itu meninggal ya. Ya, nantinya mengalah begitu loh. Mengalah datang. Mengalah datang Bu, bukan mengalah ibu datang. Ya, mengalahnya itu bukan berarti kalau mengalah wis biar enggak, mengalah untuk datang untuk ya. Ya, gitu Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, artinya untuk ngawal pemeriksaan perkara itu. Itu Bu ya. Terus Daika, kasus ini kan perempuan dan anak ya. Jadi memang kadang-kadang KDRT itu bisa fisik, bisa juga verbal. Nah kalau KDRT yang fisik itu memang harus dilaporkan, harus dimintakan visum. Dan visum itu juga waktunya terbatas Mbak. Nggak tahu mungkin sekitar 1 atau sampai 3 hari itu bisa, tapi kalau lebih dari itu iya, jadi kalau lebih misalnya berapa susah nanti untuk menemukan apa sih ada perbedaan fisik apanya. Sehingga saya sekitar 2 sampai 3 hari Mbak, itu harus minta visum. Visum juga nanti polisian nanti kan diberi pengarahan, ambil visumnya di sini. Iya, jadi jangan dulu ke polisian dulu, biar nanti diberi supaya tidak bolak-balik dan supaya ngejar ini loh. Anunya kapan sih? Penismanya kapan kalau visum? Hah? Oh iya, jadi seandainya terjadi itulah secepatnya ya harus kepolisian kemudian minta supaya divisum. Soalnya ada keterbatasan waktu divisum itu seperti itu. Jangan pernah misalnya saya ulang misalnya bekasnya dah. Terus kemudian ya visumnya ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah KDRT verbal. Jadi begini, seringkali ya si anak ini tidak dilakukan KDRT secara fisik, tapi menurut saya ya, oleh orang tuanya ditinggal, ya kan? Oleh orang tuanya ditinggal, menurut saya misalnya bapaknya kadang-kadang sudah ngopeni anaknya, sudah kayak nafkah, ya biasanya seperti itu. Nah, si bapak ini bisa melakukan KDRT. Cuman masalahnya itu kadang-kadang dilematisnya begini. Saya terus aja saya laki-laki ya. Jadi kadang-kadang pola anak itu karena dewe itu loh ya. Terus bojone ditinggal, anaknya juga nggak dikasih nafkah. Misalnya katakanlah si istrinya itu mau melaporkan suaminya KDRT karena tidak benar kata di pikirannya gini, bapak ini misalnya dilaporkan diperiksa polisi dan tadi mantan narapidana. Iya kan? Kalau sudah diperiksa itu kan sampai diproses kan besok-besok menjadi mantan narapidana ya. Kasihan anaknya. Kasihan yang korban anaknya ya. Nah, istrinya wis bawa. Tapi yang menjadi korban itu anaknya. Ini yang dilema ya. Soalnya misalnya kadang-kadang banyak juga orang tua yang dapat. Iya kan? Wis gak ngurus ya kan. Apalagi misalnya ada orang tuanya itu ada sisian baru Pak wis. Iya, lali itu ya. Ini bisa terjadi pada si ibu atau bisa juga terjadi pada bapak. Jadi seperti itu ya kalau KDRT. Terus kemudian yang berikutnya adalah adopsi anak yang dibuang. Jadi pernah cerita begini Mbak, dulu ada ini ya sama dengan sampai ada
bayi dibuang. Nah, oleh yang apa? Oleh orang yang si tuan rumah yang menemukan bayi ini, bayinya itu sudah dimong, ya, sudah dimong dan sudah sama orang tuanya yang bayi itu akhirnya ketemu sudah terima dari apa sampai emong, gitu ya. Nah terus kemudian ini dilaporkan kehilangan. Nah begitu dilaporkan kehilangan di polisian ya, di polisian itu ada yang juga kepingin mengadopsi anak itu. Nah, ada yang kepingin mengadopsi selain yang ngomong tadi, orang lain ya masih ngomong itu tadi. Akhirnya waktu itu wis gini aja ya dari pihak polisian diundi siapa yang diberi kemenangan untuk ngomong, padahal yang ngomong mulai si anak itu dibuang sampai ya sekarang bisa 2-3 bulan itu si orang itu, dan anaknya juga kerasa, orang tuanya juga ikhlas, tapi waktu itu orang tuanya dibisi polisi sampai nggak nurut diundi sama diperiksa untuk pembunuhan bayi ya. jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya supaya lebih aman ya sudah lah Pak, dilaporkan aja lah misalnya ke polisi terdekat supaya aman itu ya, supaya aman, baik yang buang maupun yang mengadopsi biar aman itu ya. Nah, yang dicari kan namanya ya. Yang ini mereka ya. Cukup ya, ibu-ibu dan saudari-saudari semua. Terima kasih ya atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas responnya. Ya barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya sebagai manusia biasa tentu ada hal yang saya sudah ya, dan saya akhiri bila kita beri hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.